Ya, baik. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi di web keempat ya, pada mata kuliah jaringan komputer dengan kode STSI 4205.300 untuk kelasnya ya. Oke, baik. Sebelum saya mulai, saya mengingatkan kembali untuk teman-teman semuanya agar bisa mengumpulkan tugas sesuai dengan batas waktu yang sudah ditentukan dan dicek kembali untuk tugas-tugas yang dikumpulkan untuk disesuaikan dengan mata kuliah ini gitu ya. Jangan sampai ada yang tertukar. Di beberapa waktu yang lalu saya sempat menemukan ada yang tidak bisa dibuka, kemudian ada yang apa namanya? Tidak sesuai dengan mata kuliahnya gitu ya, sehingga ini akan mempengaruhi nilai pada tugas tersebut. Ini menjadi penting karena untuk tugas 1, 2, dan 3 ini menjadi apa ya, semacam poin-poin yang dinilai pada kegiatan tutor online ini gitu ya. Jadi untuk mata kuliah berpraktik di sini kita fokusnya hanya pada uh, penilaian tugas 1, 2, dan 3 seperti itu ya. Baik, nanti dicek kembali terkait dengan file tugasnya yang sudah diunggah, maaf, yang setelah diunggah di e-learning. Kemudian jika tugasnya disimpan pada Google Drive atau media online yang lainnya, dipastikan untuk bisa diakses secara publik gitu ya. Baik. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas terkait dengan materi pada aktivitas belajar 14 dan 15. Seperti itu ya. Nah, mungkin langsung saja saya akan share screen materi kita pada kesempatan kali ini pada web keempat. Yang pertama terkait dengan materi pada aktivitas belajar 14. Ini ya. Nah, seperti itu. Ya, mohon maaf di tempat saya ada suara tokek ya. Baik, kita tunggu sebentar. Oke, baik. Kita lanjutkan. Baik, pada aktivitas belajar 14 ini materi yang disampaikan adalah manajemen jaringan dan wireless LAN. Tapi di sini kita lebih ke manajemen jaringan ya. Jadi terkait dengan wireless LAN nanti ada pada aktivitas belajar 15 seperti itu. Baik, pada materi ini yang pertama itu terkait dengan SNMP atau Simple Network Management Protocol. Apa itu? Jadi SNMP atau Simple Network Management Protocol adalah salah satu protokol resmi dari Internet Protocol Suite yang dibuat oleh Internet Engineering Task Force atau IETF. Nah, SNMP ini merupakan contoh dari layer 7 pada model OSI, gitu ya, yaitu merupakan layar aplikasi yang digunakan oleh Network Management System atau NMS untuk memonitor perangkat jaringan sehingga dapat memberikan informasi yang dibutuhkan oleh pengelolanya. Seperti itu ya. Nah, poin selanjutnya di sini ada manajemen information base. Apa itu? Jadi manajemen information base atau MIB ini merupakan database yang digunakan untuk melakukan manajemen atau mengelola perangkat pada jaringan. Misalnya router atau switch gitu ya. Nah, objek pada MIB yang berisi tadi entitas seperti router ataupun switch didefinisikan menggunakan ASN 1 atau Abstract Syntax Notation 1 dan diberi nama dengan
Structure of Management Information version 2 atau SMI versi 2 gitu ya. Software yang digunakan untuk parsing disebut MIB compiler. Nah, RFC yang membahas tentang manajemen information base antara lain ada RFC 1155, ada RFC 1213 dan juga ada RFC 1157 terkait dengan Simple Network Management Protocol. SNMP ini komunikasi yang terjadi antara manajemen station, misalnya menggunakan konsol, dengan manajemen objek atau entitas tadi ya, seperti router, gateway, switch, atau yang lainnya yang menggunakan MIB tadi. Komponen yang bekerja untuk mengambil data disebut dengan SNMP Agent, yang merupakan software yang bisa berkomunikasi dengan SNMP Manager. Gitu. Dalam arsitektur SNMP Framework, ini terdiri dari beberapa poin ya. Yang pertama yaitu Master Agent. Yang kedua Sub Agent. Yang ketiga Manajemen Station. Adapun pada protokol SNMP ini terdapat beberapa versi gitu ya. Jadi ada versi 1, versi 2, versi 3. Nah, pada versi 1 ini ada PDU, yang pertama adalah GET request. Apa itu? Jadi GET request ini digunakan untuk mendapatkan informasi manajemen. Kemudian ada GET next request ya. Yang kedua adalah GET next request. Ini digunakan secara interaktif untuk mendapatkan sekuen dari informasi manajemen. Kemudian ada GET response. Ini digunakan untuk mendapatkan respon dari request yang diminta. Kemudian ada set. Set ini digunakan untuk melakukan perubahan terhadap subsistem. Dan yang terakhir ada trap. Ini penting karena digunakan untuk melakukan pelaporan terhadap subsistem manajemen. Untuk versi-versi berikutnya, misalnya versi 2 dan versi 3, itu nanti akan ditambahkan dengan PDU. Yang pertama get block request, jadi requestnya bisa menggunakan bulking gitu ya, bisa banyak, yaitu iterasi yang lebih cepat untuk mendapatkan informasi. Dan yang kedua, penambahannya adalah inform atau berisi terkait dengan acknowledge terhadap trap tadi, seperti itu. Adapun perkembangan dan penggunaan terkait dengan SNMP ini, seperti yang tadi saya sampaikan, ada 3 versi ya sampai saat ini. Setidaknya itu sampai 3. Yang pertama versi 1, versi 2, dan versi 3. Kalau kita menggunakan perangkat-perangkat yang agak lama, itu versinya biasanya support di versi 1 dan versi 2. Gitu. Adapun versi 3 ini sudah disupport oleh perangkat-perangkat yang lebih baru ya. Jadi 2015 ke atas lah, 2016, 2017 gitu ya. Itu sudah mulai ada. Nah, terkait dengan implementasi dari SNMP ini, kita bisa menggunakan banyak tools ya. Jadi seperti router graphing software, atau juga bisa menggunakan multi router traffic grapher, atau bisa menggunakan CACTI, atau bisa menggunakan LibreNMS atau yang lainnya, banyak sekali gitu ya. Jadi tools-tools yang digunakan untuk network monitoring system yang menggunakan protokol SNMP ini cukup banyak gitu ya, yang bisa kita pakai. Jadi fungsinya apa? Fungsi dari beberapa tools tadi diantaranya adalah bisa menampilkan graph gitu ya, atau grafik seperti misalnya performance, load, dan error rate pada perangkat yang kita ingin dapatkan informasinya, misalnya router ataupun switch tadi gitu. Nah, di sini nanti akan saya coba tampilkan salah satu tools yang bisa digunakan sebagai network
monitoring system yang menggunakan protokol SNMP, yaitu CACTI, gitu ya. Jadi nanti akan saya coba share screen terkait dengan CACTI, seperti itu ya. Jadi ini materi singkat terkait dengan manajemen jaringan, di mana ini menjadi penting. Kenapa? Karena kita perlu mengetahui perangkat-perangkat jaringan kita apakah sedang up atau sedang down. Kalau sedang down itu di perangkat yang mana, pada interface yang mana, kemudian berlokasi di mana, itu bisa kita ketahui secara cepat gitu ya. Jadi untuk penanganan lebih lanjut bisa lebih mudah. Seperti itu. Nah, sekarang saya akan coba share screen terkait dengan CACTI tadi ya. Terkait dengan CACTI, baik. Bentar, saya coba buka browser terlebih dahulu. Oke, sebentar. Oke, baik. Nah, sudah kelihatan ya. Jadi, ini merupakan salah satu aplikasi yang saya install di VPS saya untuk melakukan monitoring pada router yang saya gunakan di kampus saya, gitu ya. Jadi ini juga saya gunakan untuk monitoring dan saya gunakan untuk kebutuhan mungkin pembelajaran dan juga riset, gitu ya. Di sini menggunakan CACTI, jadi ikonnya kaktus ya, sesuai dengan namanya. Di sini saya coba login terlebih dahulu. Nah, seperti ini ya. Mungkin teman-teman di sini sebagian sudah pernah menggunakan ini. Ya, barangkali jika ada yang belum menggunakan, kita bisa bersama-sama melihat dalamannya seperti apa dan apa yang bisa kita lihat di sini. Seperti itu ya. Nah, setelah kita login pada CACTI, di sini ada menu-menu di sebelah kiri, dimulai dari main console, kemudian ada create. Di sini bisa kita create grafik dan juga device. Jadi kita daftarkan dulu perangkat-perangkat apa saja yang ingin kita lihat, perangkat-perangkat apa saja yang ingin kita monitoring. Apakah dia up, down, dan seterusnya. Kemudian performanya seperti apa, penggunaan bandwidth-nya seberapa, itu bisa kita lihat di sini gitu ya. Kemudian ada menu manajemen untuk device, site, trace, graph ya. Nanti bisa kita lihat di sini. Kemudian ada data collection. Ini ada menu data collector di sini. Di sini kita menggunakan main poller untuk apa ya? Menarik data, lakukan request get dan juga trap ya untuk perangkat yang kita inginkan. Jadi menggunakan main poller di sini dan secara default CACTI ini akan memberikan waktu 5 menit sekali untuk mendapatkan informasi pada perangkat yang ingin kita ketahui kondisinya seperti apa gitu ya. Bisa kita konfigurasikan nanti apakah pengambilan datanya itu setiap 10 detik, 15 detik, 1 menit, 5 menit, dan seterusnya. Itu bisa gitu ya. Data query, di sini kita bisa melihat query-query apa saja yang ingin kita dapatkan gitu ya. Data input method di sini misalnya ada uptime, kemudian ada memory usage, dan seterusnya. Kemudian untuk template ini ada banyak sekali yang bisa kita gunakan gitu ya. Ada Cisco router, ada generic SNMP device, ada local Linux machine, dan seterusnya. Kita bisa menambahkan lewat menu tambah di sini. Kemudian template dari graph yang ingin kita tampilkan nanti pada menu graph di sini gitu ya. Nah, biasanya kalau kita ingin melihat penggunaan bandwidth itu juga bisa
kita set, kita ambil template grafiknya. Misalnya di sini biasanya kita ambil traffic yang ini biasanya, bandwidth yang satuannya byte per second. Dan biasanya kita ambil yang 95% ya, bisa byte bisa bit. Nah, jadi misalnya kalau kita ingin melihat berdasarkan nilai bit per second, kita ambil 95 persentilnya ya. Jadi karena kita mungkin tidak bisa memastikan bahwa itu adalah gambaran 100%, tapi mendekati 100% ya. Atau kalau kita ingin juga menampilkan berapa banyak bandwidth yang terpakai, baik untuk input ataupun output, inbound ataupun outbound, download ataupun upload. Nah, ini kita bisa menggunakan yang ada tulisannya BW. Jadi ada kesimpulan bandwidth-nya nanti gitu ya. Ada agregasinya. Dan seterusnya ya, di sini ada banyak sekali. Kemudian ada automation, network, device roles, discover device, graph roles, dan seterusnya. Nah, di sini kita bisa melihat pada SNMP option. Di sini menggunakan port 161 ya. Di sini menggunakan port 161 untuk SNMP. Defaultnya seperti itu. Nah, untuk mengkonfigurasikan penggunaan SNMP lebih lanjut, kita bisa lihat di menu configuration dan settings di sini. Kita lihat pada device default. Nah, di sini ya. Nah, ini yang tadi saya sampaikan. Kita lihat di SNMP default di sini bagian ini. Untuk versionnya secara default itu kita menggunakan yang versi 2 gitu ya. Menggunakan versi 2. Kita bisa melihat ada versi 1, 2, 3 gitu ya. Jadi ini menyesuaikan dengan perangkat yang ingin kita ambil informasinya, apakah menggunakan versi 1, versi 2, atau versi 3, bebas gitu ya. Kemudian ada parameter selanjutnya adalah community. Ini digunakan untuk melakukan trapping terhadap perangkat yang ingin kita ambil datanya. Ini bebas ya, jadi bisa public, bisa private, bisa yang lainnya bebas. Yang penting antara yang di sini dengan yang di perangkat tujuan itu harus sama gitu ya. Kemudian port number, ini adalah port number default dari SNMP. Di sini menggunakan 161. Dan teman-teman bisa melihat di sini ada tanda tanya gitu ya. Fungsinya di sini memberikan penjelasan kalau kita misal bingung ini apa sih maksudnya gitu ya. Seperti itu. Kemudian timeout untuk waktu timeout dalam milisekon terhadap waktu request kepada device yang menjadi target kita. Retrace ini percobaan untuk meminta data dari device target sebanyak 3 kali gitu ya. Yang lainnya ini default teman-teman. Kemudian di sini ada poller, di sini menggunakan main poller tadi ya. Dan di sini intervalnya adalah 5 menit. Kita bisa melihat dan memilih apakah 10 detik sekali, 15 detik sekali, 20 menit sekali, 1 menit sekali, atau 5 menit sekali. Nah, di sini secara default akan di-set sebanyak atau selama periode 5 menit sekali gitu. Kemudian ini untuk cron atau penjadwalannya ya. Ini biasanya sama sih dengan pollernya gitu ya. Biasanya defaultnya 5 menit juga. Kenapa di sini 5 menit gitu ya? Ini juga bisa kita sesuaikan kalau misal VPS tempat kita menginstal kakti ini dengan spesifikasi yang rendah misalnya, karena ada tujuannya untuk melihat saja dan merekam, maka tidak perlu tinggi-tinggi gitu ya untuk spesifikasi hardware-nya. Jadi makin lama periode penarikannya atau intervalnya, maka makin ringan pekerjaan dari mesin atau VPS yang kita install kakti ini. Walaupun kalau kita ingin melihat atau menangkap informasinya setiap 10 detik sekali itu bisa. Tapi nanti dampaknya adalah VPS atau server yang kita gunakan ini akan bekerja lebih berat. Karena setiap 10 detik sekali itu akan menarik
data pada target device kita. Gitu. Hanya itu saja. Jadi bisa menyesuaikan, gitu ya. Nah, ini tadi terkait dengan bookmark, gitu ya. Jadi bisa request-nya, gitu ya. Kemudian yang lain, ini saya masih default ya, masih default bawaan dari oh. Oke. Jadi masih bawaan dari kaktinya, kira-kira seperti itu ya. Oke, sebentar saya stop sharing dulu. Sepertinya ada yang bermasalah di tempat saya, sebentar. Coba saya share screen lagi ya. Kakti. Baik. Nah, di sini ya. Oke. Nah, kemudian hasilnya seperti apa gitu ya? Grafiknya tuh seperti apa sih gitu ya? Nah, kita bisa melihat pada tab graph di sini. Nah, di sini ada beberapa device yang terdaftar pada perangkat ini gitu ya. Atau kita juga bisa melihat pada preview grafik ini sama saja gitu ya. Misalnya saya tampilkan satu kolom saja biar gambarnya agak besar. Nah, seperti ini ya. Jadi terkait dengan penggunaan CPU-nya misalnya, utilisasi dari CPU-nya itu bagaimana sih gitu ya. Jadi kalau ini kita set last day, artinya dalam satu hari terakhir gitu ya. Yang kolom Y ini adalah menunjukkan persentase penggunaan CPU dan untuk yang kolom X-nya ini atau yang mendatar menunjukkan waktunya gitu ya. Dan di sini juga ada ringkasan summary-nya gitu ya, summary-nya. Kemudian terkait dengan load average ini juga bisa kita lihat grafiknya seperti ini gitu ya. Di sini ada kalau kita lihat sumbu Y-nya keterangannya adalah run queue length. Dan untuk X-nya di sini tanggal atau waktunya gitu ya. Dalam 1 menit rata-ratanya berapa, dalam 5 menit rata-ratanya berapa, dalam 15 menit rata-ratanya berapa. Kemudian login user dalam satu hari terakhir gitu ya. Nah, ini nanti kalau misal ada yang login maka akan terekam di sini gitu ya. Memory usage kita lihat yang bawah. Nah, kita lihat grafik yang bawah ini. Informasi yang didapatkan oleh perangkat yang saya rekam ya. Di sini menggunakan router maka seperti ini gitu. Memory usage, kemudian proses ya. Proses ini kalau kita lihat grafik yang ini mungkin agak berbeda dengan yang atas tadi ya. Ini load average, kalau yang bawah tadi adalah proses gitu ya. Jumlah proses yang berjalan di router itu gitu ya. Contohnya di sini dalam satu hari terakhir ini rata-rata dia menjalankan 40 proses gitu ya, 40 proses. Kita lihat di sini juga running proses average-nya 40, maksimumnya 45 gitu. Login user sama seperti tadi, memory users sama seperti tadi, proses. Nah, ini terkait dengan bandwidth. Terkait dengan bandwidth-nya di sini. Untuk Ether 1 ini adalah interface yang menghubungkan antara LAN dan juga internet gitu ya. Nah, kebetulan memang lagi sepi di sini. Di sini ada pergerakan tadi sekitar jam 11 ya ini ya, jam 11 sampai sore lah jam 3, setengah 3 gitu ya. Karena ini tadi saya gunakan untuk praktikum jadi bandwidth-nya naik. Kemudian Ether 2 ini terkait dengan LAN ya, LAN yang ada pada router ini, dan Ether 3 ini terkait dengan server. Nah, Ether 3 dan Ether 1 ini biasanya ada relasinya karena Ether 3 ini saya pasang untuk network server ya. Server yang saya gunakan untuk praktikum di kampus gitu ya. Jadi ini akan ada relasinya antara Ether 1 dan Ether 3 gitu ya. Enter 4 dan 5 ini masih kosong karena memang masih nganggur ya, belum digunakan, ini sebagai backup saja.
Kemudian uptime-nya di sini terlihat 120 hari gitu ya. 120 hari lebih. Kalau kita lihat di sini 122,5. Jadi lebih dari 4 bulan lah ya, 4 bulan aktifnya. Oke, jadi seperti itu. Kita bisa menganalisis lebih lanjut nanti kalau misal diperlukan ya dengan grafik-grafik yang seperti ini. Contoh misalnya, kalau kita melihat dari sisi bandwidth-nya di sini baru sedikit nih yang kepakai gitu ya. Maksimumnya hanya 10 Mbps. Average-nya bahkan tidak sampai setengah MB gitu ya. Nah, ini karena memang jaringan yang saya gunakan untuk praktikum ya. Jadi tidak setiap saat ramai seperti itu. Jadi kalau misalnya ini kita gunakan untuk perangkat yang memang ramai, misalnya router utama pada suatu institusi atau perusahaan, maka ini harusnya tinggi gitu ya, harusnya tinggi. Jadi kalau kita baca pada beberapa literatur terkait dengan utilitas suatu resource, baik CPU, memori, kemudian bandwidth itu idealnya antara 80 sampai 85%. Gitu ya. Jadi misalnya kita langganan 100 Mbps gitu ya. Maka idealnya terkait dengan utilitas itu dikatakan ideal itu kalau terpakai antara 80 sampai 85%. Artinya 80 sampai 85 Mbps. Sisa 20 sampai 15 Mbps-nya digunakan ketika terjadi momen-momen peak gitu ya. Jadi ketika lagi benar-benar ramai, maka bandwidth bisa dikatakan cadangan gitu ya, 15 sampai 20 Mbps bisa digunakan. Nah, barusan tadi ada semacam reload gitu ya. Ini otomatis. Jadi setiap 5 menit sekali dia akan memperbarui informasi dan menampilkan dalam bentuk grafik. Gitu ya, teman-teman. Baik, itu yang bisa saya sampaikan terkait dengan aktivitas belajar 14. Nah, kita lanjutkan pada aktivitas belajar 15, yaitu terkait dengan wireless LAN. Baik, sebelumnya saya share screen terlebih dahulu. Untuk slide-nya ini juga bisa teman-teman simak pada e-learning ya, pada akun masing-masing. Oke. Jadi wireless LAN dengan standar IEEE 802.11 gitu ya. Jadi apa itu WLAN atau wireless LAN gitu ya? Ya sesuai dengan namanya, wireless berarti nirkabel. LAN artinya local area network. Artinya jaringan komputer yang menghubungkan dua atau lebih perangkat dengan menggunakan distribusi nirkabel. Ya, medianya nirkabel atau tanpa kabel. Di mana teknologi yang digunakan adalah spread spectrum atau gelombang radio gitu ya, dengan area koneksi tertentu. Jadi ada coverage-nya gitu ya. Nah, teknologi WLAN ini menggunakan standar IEEE 802.11. Nanti ada rinciannya 802.11a, B, G, N gitu ya, AC dan seterusnya. Nah, kalau di pasar gitu ya atau di masyarakat kita sering mengucapkan atau mengenal dengan istilah Wi-Fi, wireless fidelity gitu ya. Nah, kemudian kita masuk pada arsitektur dari wireless LAN itu sendiri. Yang pertama ada station. Apa itu station? Jadi station adalah semua komponen yang dapat terkoneksi dengan jaringan. Ya, semua komponen yang terkoneksi dengan jaringan kita sebut dengan station. Di mana setiap station ini dilengkapi dengan WNIC pastinya gitu ya. Karena WNIC atau Wireless Network Interface Controller ini digunakan sebagai media komunikasinya gitu ya, yang bisa menangkap dan memancarkan sinyal. Nah, station ini dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama adalah access point atau kita singkat dengan AP gitu ya. Dan yang kedua adalah client. Ada access point, ada client. Wireless access point dapat berbentuk sebagai perangkat wireless router yang bisa kita
temukan dengan mudah di pasaran gitu ya, misalnya produk-produk dengan merek TP-Link, D-Link, kemudian Tenda, dan seterusnya ya. Ada banyak. Di mana difungsikan sebagai base station yang bisa memancarkan sinyal. Gitu. Jadi biasanya ada antenanya gitu ya. Entah antena 1 atau 2 atau bahkan lebih gitu ya. Jadi tujuannya untuk memancarkan sinyal atau menyebarkan sinyal untuk jaringan nirkabel. Sedangkan klien ini adalah perangkat bergerak, misalnya laptop, PC yang dilengkapi dengan WNIC, PDA, smartphone. Dan bisa juga berupa perangkat-perangkat lainnya yang memiliki NIC gitu ya. Jadi sebagai kliennya. Jadi ada access point yang menjadi station utamanya yang menyebarkan sinyal. Kemudian ada perangkat misalnya smartphone, laptop gitu ya, atau PC yang memiliki WNIC sehingga bisa saling berkomunikasi. Kemudian yang kedua ada BSS atau Basic Service Set. Apa itu? Jadi sekumpulan station-station yang bisa saling berkomunikasi satu dengan yang lainnya. Dan BSS ini memiliki ID yang biasa kita sebut dengan BSS ID, gitu ya. Ada dua tipe, yang pertama adalah independen, yang kedua adalah infrastruktur. Di mana untuk yang independen ini adalah jaringan ad hoc di mana tidak memiliki akses point. Kemudian selanjutnya yang ketiga ada ESS atau Extended Service Set. Apa itu? Jadi ESS ini adalah kumpulan BSS yang saling terkoneksi. Jadi kalau BSS tadi adalah kumpulan dari station-station yang saling komunikasi, kalau Extended Service Set ini atau ESS adalah kumpulan-kumpulan dari BSS. Nah, access point adalah sebuah sistem distribusi yang menghubungkan ESS. Jadi medianya menggunakan access point. Setiap ESS ini juga memiliki ID yang kita sering sebut dengan SSID. Dan biasanya berbentuk 32 byte karakter. Jadi ada limitnya tentunya ya, pasti. Nah, yang keempat ini adalah DS atau Distribution System. Apa itu? Tujuannya untuk menghubungkan beberapa access point dalam sebuah ESS. Jadi kalau BSS tadi adalah kumpulan dari station, ESS adalah kumpulan dari BSS, DS atau Distribution System ini kumpulan dari ESS ya gitu ya. Jadi konsepnya ini digunakan untuk meningkatkan atau menambah jangkauan area dari wireless ini gitu ya. Nah, bentuk dari DS ini biasanya adalah WDS yang biasa kita temukan pada wireless router yang dijual di pasaran. Seperti yang tadi saya sebutkan. Beberapa merek tadi gitu ya. Dan juga ada protokol mesh gitu. Selanjutnya ada perangkat-perangkat wireless LAN di sini. Yang pertama adalah access point yang tadi digunakan untuk menyebarkan sinyal radio wireless gitu ya. Kemudian ada wireless NIC atau WNIC tadi. Ini digunakan biasanya untuk menangkap sinyal atau juga bisa menyebarkan sinyal. Kalau perangkat tersebut support untuk menjadi station. Kemudian ada antena ya. Jadi antena ini digunakan untuk menyebarkan area, memperluas jangkauan. Ada signal splitter, ada kabel perpanjangan atau extender cable digunakan untuk meningkatkan jangkauan kalau misal ingin diterapkan pada access point di atas rumah misal gitu ya, atau di luar ruangan. Ini ada kaitannya juga dengan PoE gitu ya. Jadi perpanjangan kabel ini biasanya digunakan untuk PoE dalam transmisikan power atau daya. Jadi kalau kita menggunakan access point yang ada di outdoor, tentunya memerlukan power. Nah, biasanya powernya dilewatkan pada kabel LAN itu gitu ya, dengan memanfaatkan PoE. Jadi karena kita tidak mungkin menarik kabel colokan gitu ya keluar ruangan karena akan membahayakan ya kalau terjadi hujan misalnya atau petir, maka kalau tersambar nih akan bisa terjadi kebakaran gitu ya rumah yang memasang access point
di luar tadi, seperti itu. Kemudian ada lightning protector. Ini untuk menjaga perangkat kita yang ada di luar ruangan, outdoor ya, pada atau terhadap serangan petir atau kilatan petir yang ada di luar sana. Terutama ketika musim hujan seperti sekarang ini, banyak petir gitu ya. Jadi kita perlu mengamankan perangkat kita dengan menggunakan lightning protector. Biasanya kalau kita beli itu sudah include ya biasanya. Jadi bisa tinggal kita pakai saja. Kemudian ada waterproof enclosure terkait dengan ketahanan panas dan air gitu ya kalau hujan misalnya. Ada amplifier, ada Cat 5 lightning protector. Nah, ini terkait dengan kabel yang sudah difasilitasi terkait dengan potensi ancaman sambaran petir. Seperti itu ya. Nah, selanjutnya kita membahas terkait dengan keamanan nih. Kalau semuanya sudah kita pasang, kita konfigurasikan, kemudian perlu kita amankan dong gitu ya, karena untuk menjaga keamanan data yang berjalan di dalamnya, agar tidak semua orang itu bisa menggunakan. Karena misalnya kalau kita di rumah, ya tentunya kita hanya menginginkan penggunanya adalah penghuni rumah itu ya. Kita tidak menyediakan untuk tetangga kita tidak menyediakan untuk orang lain yang tidak kita kenal gitu ya. Nah, access point ini memiliki fitur keamanan gitu ya. Karena berbeda dengan jaringan kabel ya. Jaringan kabel kita perlu effort yang lebih gitu ya. Nah, untuk keamanan diperlukan wireless traffic encryption. Jadi menggunakan teknik enkripsi untuk mengamankan perangkat WLAN kita. Nah, biasanya di pasaran ini setiap perangkat access point atau wireless router itu pasti sudah disediakan fitur enkripsinya pasti gitu ya. Karena kalau tidak ya nggak laku gitu ya. Karena ini fitur yang menjadi fundamental, wajib ada gitu. Nah, generasi pertama enkripsi ini yang diterapkan pada access point itu ada WEP. Kemudian dilanjutkan dengan WPA. WPA 2 dan sekarang sudah masuk di WPA 3 gitu ya. Untuk WEP, WPA dan WPA 2 ini masih rentan terhadap serangan, misalnya serangan-serangan yang sifatnya disconnection ya. Misalnya deauthentication atau deauthor gitu ya. Kalau teman-teman pernah mendengar istilah atau perangkat deauthor gitu ya, itu tujuannya untuk memutuskan perangkat kita, klien dengan stationnya. Itu kalau kita masih menggunakan WEP, WPA, WPA 2 itu masih bisa terancam. Nah, oleh sebab itu dikembangkan WPA 3 yang bisa menghindari itu gitu ya. Jadi biasanya deauthor ini dikombinasikan dengan istilahnya evil twin gitu ya, evil twin. Jadi SSID atau nama dari WiFi tadi ya, SSID yang tadi sempat kita bahas sebelumnya, itu bisa diduplikasi, bisa di cloning namanya. Makanya namanya evil twin gitu ya. Jadi kembaran hantu gitu ya. Nah, biasanya ketika deauthor ini diaktifkan, maka klien yang terhubung dengan access point atau station tadi akan putus dan akan otomatis terkoneksi dengan evil twin tadi yang kita atau yang orang-orang yang tidak bertanggung jawab itu sediakan. Jadi langsung berpindah gitu ya. Nah, biasanya di evil twin ini tidak disertakan keamanan ya, memang disengaja untuk dibuka agar otomatis terkoneksi. Kenapa bisa terkoneksi? Karena namanya sama gitu ya. Jadi kalau kita punya perangkat laptop, smartphone, itu kan yang disimpan adalah nama SSID-nya. Kalau ada yang sama maka dia auto connect ya. Kalau kita biasanya kan ada checklist tuh, auto connect misalnya gitu ya. Nah, kalau itu dicentang maka ketika menemukan SSID yang sama maka dia akan langsung terhubung. Nah, biasanya tanpa keamanan nih Evil Twin.
Nah, setelah itu evil twin-nya akan mengarahkan ke dalam halaman phishing. Gitu ya. Jadi kombinasi. Jadi ini serangan-serangan yang masih banyak sampai sekarang ini. Gitu. Atau kalau sekarang eranya IoT gitu ya, dan perangkat-perangkat IoT itu biasanya menggunakan wireless. Ini juga bisa menjadi tantangan tersendiri kalau misal masih menggunakan keamanannya yang WEP, WPA atau WPA 2, belum menggunakan WPA 3 gitu ya. Karena WPA 3 juga masih tergolong baru dan perangkat-perangkat yang sekarang tersedia yang beredar di pasaran itu belum semuanya memiliki fitur itu. Gitu ya. Jadi masih rentan sekali. Ini menjadi tantangan tersendiri ketika misalnya rumah itu kita pasang CCTV dan CCTV-nya terhubung dengan WiFi, kemudian ada orang iseng menggunakan deauthter tadi sehingga koneksi antara CCTV dengan akses point rumahnya itu terputus sehingga memungkinkan rekaman itu tidak tersimpan di cloud misal gitu ya. Nah biasanya kan rekaman itu disimpan di cloud dengan memanfaatkan internet gitu ya, biar bisa dipantau dari luar rumah gitu ya tujuannya ya. Jadi kalau misal rumahnya sedang ditinggal, ingin melihat kondisi rumahnya, kan harus ada internet ya. Nah kalau internetnya dengan menggunakan koneksi nirkabel tadi diputuskan oleh perangkat yang namanya deauthter, maka si pemilik rumah tidak akan bisa melihat kondisi rumahnya melalui CCTV yang dipasang. Ini juga menjadi tantangan keamanan juga gitu ya. Jadi sebisa mungkin diupdate. Mungkin kalau misal firmware-nya sudah ada update dan support di WPA 3, ya langsung saja digunakan gitu ya. Karena ini menjadi penting untuk menjaga keamanan data dan privasi kita. Itu teman-teman ya. Untuk sistem autentikasi ini menggunakan radius ya. Baik radius yang ada di internal perangkat itu maupun radius yang kita buat sendiri di eksternal. Biasanya kalau terkait dengan radius ini, perangkat-perangkat routernya itu biasanya yang kecil-kecil gitu ya. Sehingga storage dari router itu kecil, terbatas sekali gitu ya. Jadi kalau disimpan banyak informasi akan penuh, yang akibatnya nanti bisa mengganggu kinerja dari perangkat itu sendiri malah gitu ya. Seperti itu. Jadi terkadang disediakan server radius sendiri gitu ya untuk menyimpan informasi akun untuk autentikasi. Seperti itu. Jadi lebih longgar tempatnya, lebih aman juga gitu ya karena berada pada luar perangkat itu. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan web keempat atau yang terakhir ya pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bisa diterima dan bisa dipelajari materi-materi yang sudah diberikan pada e-learning. Baik, jika ada yang bertanya, saya persilahkan. Dan sambil mengingatkan kembali, tadi di awal saya sudah sampaikan bahwa untuk pengumpulan tugas bisa sampai tanggal 1 ya. Jadi ketika ada tugas yang dirasa kurang sesuai bisa diperbaiki, kemudian dicek kembali apakah rekaman-rekaman itu bisa dibuka secara publik gitu ya, dipastikan kembali lagi, terutama jika disimpan pada media cloud seperti Google Drive, pastikan aksesnya dibuka untuk umum sehingga saya tidak perlu request untuk meminta melihatnya gitu ya. Kemudian pastikan lagi juga untuk tugasnya itu sesuai dengan mata kuliahnya. Jangan sampai tertukar ya. Jika tertukar pasti nilainya akan tidak sesuai juga ya. Biasanya akan diberikan nilai 0 karena sama sekali tidak sesuai. Dan ingatkan kembali bahwa penilaian mata kuliah berpraktik ini diambil dari tugas 1, tugas 2, dan tugas 3. Oleh karena itu, silakan diperhatikan kembali tugas-tugas yang diberikan dan batas waktu yang sudah ditentukan. Jangan sampai melebihi agar nilainya tidak
kurang gitu ya. Karena kalau nilai kurang kan nanti akan mempengaruhi teman-teman dalam mengikuti ujian gitu ya, mengikuti UAS. Baik, saya rasa belum ada pertanyaan ya. Kalau belum ada pertanyaan mungkin bisa kita lanjutkan di forum diskusi. Jadi teman-teman yang lain, teman-teman mahasiswa yang lain bisa saling menanggapi. Jadi tidak harus dari saya untuk mata kuliah berpraktik ini. Jadi bisa saling diskusi aktif saja di forum yang sudah disediakan. Seperti itu ya. Oke, baik. Karena tidak ada pertanyaan gitu ya, dan bisa kita lanjutkan di forum diskusi ataupun boleh melalui chat pribadi ya. Ada fitur chat di e-learningnya, bisa digunakan saja. Jadi kalau ada pertanyaan bisa disampaikan. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan teman-teman semuanya. Terima kasih atas waktunya dan untuk rekamannya nanti akan saya sematkan di e-learning. Baik, demikian dari saya apa yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas waktunya. Saya akhiri. Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.